Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Seperti yang kita tahu bahwa sekitar 30 tahun yang lalu Mercedes-Benz terakhir mengeluarkan sedan compact mereka, Baby Benz atau 190e dengan kode bodi W201. Lalu dengan seiring berjalannya waktu dia berubah menjadi C-Class, W202 dan semakin besar dan tidak begitu compact lagi. Nah, di tahun 2019 kemarin Mercedes-Benz mengeluarkan A200 sedan yang ini bisa kita bilang Baby Benz terbaru karena ini sedan paling compact dari Mercedes-Benz. Tadinya A-Class itu disiapkan untuk generasi muda yang stylish, makanya ada line up CL A-Class yang sporty, lalu ada crossover yang stylish seperti GLA, lalu yang baru saja diluncurkan juga ada A-Class hatchback yang sporty serta compact. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa Mercedes-Benz C-Class semakin lama semakin besar dan semakin mewah, semakin mahal juga. Nah, sepertinya A200 sedan ini cocok untuk generasi muda yang menginginkan mobil yang compact serta desain yang stylish, sporty, lalu mempunyai kepraktisan yang lega karena ini sedan, otomatis dia lebih lega bagian kabin belakangnya dibandingkan CLA. Nanti kita akan lihat bagian interiornya. Sebelumnya, kami sudah pernah membuatkan video first impressionnya yang linknya bisa Anda klik di atas. Tapi saya akan sedikit membahas nanti bagian eksterior dan interiornya. Bicara soal harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 800 juta rupiah off the road. Jika dibandingkan dengan A200 hatchback dibanderol dengan harga 675 juta off the road. Iya, ada perbedaan yang sangat signifikan karena skema pajak mobil sedan tidak begitu menguntungkan di Indonesia. Tapi kalau berbicara soal mobil ini paling murah, sedan paling murah dari Mercedes-Benz, itu tidak, karena sedan termurah Mercedes-Benz ada C180 Avantgarde Line. Tapi fitur yang ditawarkan, tampangnya yang sporty stylish ini juga tidak bisa didapatkan di C180. Serta dengan adanya penambahan carbon fiber seperti di lips bumper, terus di spion, ducktail, serta di samping ini Anda perlu menambahkan sekitar 40 juta rupiah, itu merupakan aksesoris resmi dari Mercedes-Benz. Dan bagi Anda yang ingin melakukan pembelian mobil ini di saat pandemi seperti ini, Anda sekarang tidak perlu repot-repot datang ke showroom. Anda bisa melakukan pembelian melalui smartphone Anda dengan aplikasi blibli.com. Tentunya banyak banget keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Pada bagian eksterior depan A200 sedan ini memang sekilas tidak begitu berbeda jauh dengan tampilan A-Class hatchback. Di sini sudah dilengkapi dengan sensor parkir sampai samping karena mobil ini juga dilengkapi dengan parkir otomatis. Itu yang saya appreciate untuk Mercedes-Benz, dia sudah melengkapi parkir otomatis di semua line up Mercedes-Benz, bahkan sampai line up terkompaknya juga dilengkapi dengan parkir otomatis. Lalu headlampnya juga dilengkapi dengan LED high performance. Lalu di mobil tes kami kali ini dia dilengkapi dengan aksesoris karbon. Ini lips di bagian bumper depannya. Lipsnya juga tidak terlalu gondrong, jadi tidak perlu takut nyangkut kalau misalkan kita lewat jalan-jalan yang sedikit tinggi, misalkan polisi tidur atau ada turunan yang sedikit curam. Lalu di luar negeri A200 sudah dilengkapi dengan fitur radar yang bisa mengontrol mobil menjadi semi autonomous seperti di S-Class, lalu bisa menjaga jarak. Jadi kalau kita aktifkan cruise control dia juga jadi adaptif. Tapi sayang sekali di Indonesia fitur itu tidak dimasukkan. Di sini cuma ada sensor untuk wiper. Kalau misalkan hujan, wipernya akan berjalan secara otomatis. A200 sedan ini hanya ada satu varian, yaitu trim progressive line sama seperti A-Class hatchback, dan warna Mojave Silver ini hanya tersedia di A200 sedan. Dia tidak tersedia di A200 hatchback. Untuk velgnya sendiri 18 inch dengan lebar ban 225 45 ring 18. Desainnya sporty, 5 spoke gitu. Lalu di mobil tes kami kali ini sudah dilengkapi dengan aksesoris karbon. Ini karbon asli, cover di bagian spionnya, lalu ada juga karbon di bagian samping sini. Lalu juga ada di ducktail di bagian belakangnya ini. Jadi terlihat semakin cute dan semakin sporty. Yang paling terlihat jika dibandingkan dengan CLA yang sama-sama 4 pintu, yaitu sudut kemiringan dari pilar C-nya ini. Ini lebih tinggi sehingga bagian kabin dalamnya lebih praktis.
Sensor parkir juga sudah dilengkapi, ada 6 buah di bagian belakang karena untuk mempermudah dan untuk menjalankan fitur parkir otomatis itu. Lalu dia juga dilengkapi dengan kamera mundur yang tersembunyi di sini. Kalau kita masukkan ke gigi mundur dia baru muncul. Lalu di sini seperti ada 2 knalpot, namun sebenarnya ini bukan knalpot, ini hanya pemanis saja karena knalpotnya sebenarnya keluarnya dari bawah. Lampu belakangnya nyambung sampai ke bagian bagasi sini dan dia juga sudah dilengkapi dengan lampu LED. Sekarang kita lihat bagasinya. Belum elektrik tapi sudah dilengkapi dengan pegas untuk membantu membuka bagasinya. Dia memiliki kapasitas 420 liter. Jika kita bandingkan dengan C-Class itu memiliki kapasitas bagasi 435 liter. Itu hanya berbeda 15 liter yang artinya ini cukup baik untuk sedan compact Mercedes-Benz. Tapi kalau misalkan Anda kurang, bisa buat melipat bangku belakang dengan tuas yang ada di sini. Namun untuk pelipatannya kita tetap harus dari dalam secara manual untuk melipatnya. Lalu pada bagian bawah sini dia tidak ada ban serep karena mobil ini sudah dilengkapi dengan run flat tire, tapi dilengkapi dengan tire repair kit serta di bagian bawah sini ada subwoofer. Sekarang kita lihat pada bagian mesinnya. Mesin yang digunakan sama dengan A-Class hatchback, CLA, atau B-Class. Mesinnya 1400 cc, sangat ringkas, lebih tepatnya 1332 cc. Jika di generasi sebelumnya, mesinnya 1600 cc dengan turbo juga, lalu menghasilkan tenaga 156 PS. Tapi di mobil ini dengan mesin yang lebih ringkas, dia bisa menghasilkan tenaga 163 PS serta torsi 250 Nm. Artinya mesin yang cukup ringkas, yang dipercaya lebih hemat, tapi tenaganya lebih besar. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi dual clutch 7 speed. Sayangnya mobil ini belum memiliki smart keyless entry, jadi untuk keluar masuk mobil tetap kita harus memencet tombol yang ada di remote. Namun begitu kita udah masuk, untuk start mobilnya kita sudah dilengkapi dengan engine start stop button. Begitu saya masuk ke dalam kabinnya ini, wah, ini desainnya sangat baik. Material yang digunakan juga ini material empuk, namun sayang sih ini aksen karbon. Coba kalau ini misalkan diganti dengan warna hitam aja atau silver, menurut saya akan lebih bagus dibandingkan menggunakan aksen karbon seperti ini. Tapi desainnya sangat baik sekali. Sistem multimedia ini, sistem MBUX-nya 10,2 inch, layarnya menyatu antara speedometer dengan sistem multimedia yang ada di sebelah kiri. Lalu ini desain AC-nya seperti velg, terus lalu dia ada ambient slide-nya, terus di bagian AC-nya ini juga ada gradasi ambient slide-nya, apalagi ketika malam hari akan terlihat cantik dan mewah. Bagian sistem multimedia ini juga kita bisa ganti-ganti temanya, kita bisa ganti tema trip, speedometernya langsung berubah, lalu kita bisa ganti ada tema experience, ada efisiensi, ada lounge, terus ada standar. Kalau kita ganti lounge dia juga akan berubah ambient slide-nya. Ambient slide-nya sendiri ada 64 pilihan warna dan 10 kombinasi warna. Lalu AC-nya dia udah dual zone dan ada fitur yang menurut saya cukup unik di mobil ini. Ada yang namanya seat kinetics. Jadi kita bisa kita play, lalu akan ada pergerakan pada kursi seperti di bagian sini dan bagian bawahnya, tapi bukan sebagai kursi pijat atau heater seat. Dia hanya memainkan atau menggerak-gerakkan sedikit. Mungkin kalau kita lagi berkendara di kemacetan terus bosen, kita tinggal play seat kinetics-nya. Jadi kita seperti di timang-timang gitu. Lalu di sini trackpad-nya sudah model yang baru, tipis. Terus di sini ada pegangan untuk penyangganya. Ini bukan fitur apa-apa dan ini bukan persneling karena persnelingnya di sini Mercy terbaru. Ini hanya untuk meletakkan tangan dan ini sudah semakin baik untuk pengoperasiannya, tidak begitu lemot. Namun ada satu yang menurut saya tidak begitu terlihat mewah, yaitu pada tuas
sen dan wiper yang sebelah kiri, dan tuas persneling yang ini sudah bahan materialnya yang digunakan dan desainnya juga sangat baik, sangat mewah. Tapi ini bahan plastiknya ini tidak begitu terlihat mewah dan terlihat murahan, padahal desain interiornya serta bahan yang ada di interiornya sudah terlihat mewah. Lalu pada bagian setirnya di sini ada trackpad, ini sebelah kiri untuk mengendalikan sistem multimedia yang sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan ini untuk mengendalikan di bagian speedometer yang sebelah kanan ini. Di sini ada cruise control, ini yang sebelah kiri untuk membesarkan atau mengecilkan volume. Posisi menyetirnya sendiri, mobil ini sangat ergonomis, setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Teleskopiknya juga sangat bisa banyak pengaturannya, serta pengaturan joknya kanan kiri sudah electric seat, serta dilengkapi dengan 3 buah memori untuk di kanan dan di kirinya. Dan di bagian bawah ini dia juga ada penyangga untuk kaki di bagian bawah, jadi akan semakin membuat kita terasa nyaman saat mengendarai mobil ini. Untuk kepraktisannya, pada bagian depan Mercedes-Benz A200 sedan ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah cup holder, dan cup holder yang ada di sini kita bisa menyesuaikan dengan besar botol yang kita miliki sehingga tidak membuat goyang atau tertumpah ketika kita sedang berkendara. Lalu di sini ada kompartemen penyimpanan juga. Terus di sini juga ada laci, dan di sini juga ada glove box di bagian sini. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan 4 buah USB slot. Di sini ada 1, di sini ada 1, 2, dan di belakang ada 2 buah USB slot. Namun USB slot yang ada di Mercedes-Benz terkini adalah USB-C. Jadi kita tidak bisa langsung mencolokkan kabel USB kita ke sini. Mercedes-Benz melengkapinya dengan adaptor dari USB-C ke USB biasa, lalu baru kita bisa mencharge gadget kita melalui USB yang ada di sini. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan dilengkapi dengan auto hold juga. Namun auto holdnya kita tinggal injek lebih dalam pedal rem, dia akan otomatis hold rem parkirnya. Dan tuas rem parkir elektriknya di sebelah sini, di sebelah pengaturan lampu. Secara umum desain kabinnya sangat baik, serta bahan yang digunakannya pun juga sangat baik dan membuat mobil ini terlihat semakin mewah. Namun Mercedes-Benz selalu memiliki kekurangan ini, sirkulasi udara yang selalu membuka otomatis ketika kita sedang berkendara. Meskipun kita sudah aktifkan, dia akan selalu terbuka secara otomatis karena di luar negeri oke lah, udaranya sejuk, udaranya segar. Namun kalau di sini yang polusinya banyak, atau misalkan kita lagi di belakang truk, asapnya bisa mengganggu kita. Jadi menurut saya kalau bisa fitur ini tidak membuka secara otomatis lagi. Sekarang saya sudah berada di bangku belakang Mercedes-Benz A200 sedan ini, dan ya cukup lega. Postur menyetir saya 165 cm, tapi jok ini tidak terlalu menyangga kaki saya dengan baik. Tapi saya masih bisa memasukkan kaki, ya di sini masih ada kosong sedikit. Tapi yang lega di mobil ini adalah headroomnya. Headroomnya 36 mm lebih tinggi dibandingkan CLA. Namun sayangnya dia tidak dilengkapi dengan armrest di sini. Jadi alangkah baiknya kalau sedan dilengkapi dengan armrest, jadi yang duduk di belakang akan lebih nyaman. Dilengkapi dengan 2 buah ventilasi AC, lalu di sini juga ada 2 buah USB slot Type C. Untuk door trimnya sampai belakang ini juga dilengkapi dengan bahan material yang bagus, soft touch, dan untuk meletakkan tangan di sebelah kanan ini bisa dengan nyaman. Ya, namun itu sayangnya tidak ada armrest di bagian sini. Serta untuk kerebahannya, mobil ini juga memiliki kerebahan yang cukup baik sehingga sudah cukup nyaman duduk sini. Namun ya itu tadi sayangnya kaki kita yang di bawah ini tidak tersangga dengan cukup baik. Begitu berjalan, yang langsung terasa adalah tenaganya yang enteng dan effortless. Gak nyangka kalau ini mesinnya cuma 1300 cc lebih sedikit. Padahal ini di mode comfort.
Di mobil ini ada 4 pilihan mode berkendara. Ada Eco, ada Comfort, ada Sport, dan ada individual. Oke, sekarang kita akan cobain yang sportnya, sekaligus kita akan melakukan tes 0 sampai 100 km per jam ya. Oke, kita udah pindah ke mode sport. Kita matiin AC. Oke, kita gas. Oke, tenaganya effortless dan perpindahan giginya sangat bagus karena ini dual clutch 7 speed. Sekarang kita lihat berapa. 0 ke 100 km per jam ditempuh dalam 8,2 detik. Klaimnya 8,1, ada perbedaan 0,1 detik. Ya, it's okay karena beda-beda kondisi aspal, cuaca, dan ban segala macamnya. Mengingat mesin yang digunakan Mercedes A200 sedan ini sama dengan A-Class hatchback, lalu sama dengan B-Class, tenaganya mirip-mirip, 8,2 detik, figur 0 sampai 100 km per jamnya. Tapi konsumsi bahan bakarnya seperti apa nih? Jika kita bandingkan sama A-Class hatchback, konsumsi dalam kota A-Class hatchback itu sekitar 12,8 km per liter. Nah, di mobil ini, di A200 sedan ini, saya bisa mendapatkannya di angka 13 km per liter. Ya, mirip-mirip lah antara A-Class hatchback sama A-Class sedan. Tapi yang mengagumkan saya yaitu ketika saya melakukan pengujian konsumsi bahan bakar pada rute tolnya. Pada A-Class hatchback, rute tol dapat ditempuh dengan angka 19,2 km per liter. Tapi di mobil ini saya bisa mendapatkan 24 km per liter. Ya, itu bisa terjadi karena mobil ini adalah bentuknya sedan, artinya di belakang ada bagasinya, dan mobil ini memiliki hambatan aerodinamis yang sangat rendah. Itu artinya sangat baik ketika mobil ini memiliki hambatan aerodinamis yang rendah dan membuat konsumsi bahan bakar rute tolnya menjadi lebih baik dibandingkan A-Class hatchback. Padahal mesinnya sama, tenaganya sama, figur akselerasi 0-100-nya juga sama. Mesin yang irit serta performa yang cukup baik merupakan perpaduan yang sangat baik di mobil ini. Walaupun berpenggerak depan, mobil ini memiliki kestabilan sangat baik dan setirnya presisi, serta radius putarnya juga sangat kecil. Untuk bandingan suspensinya sendiri tetap nyaman walau sedikit ke arah stiff. Tapi yang saya suka, handlingnya bagus sekali, presisi sekali mobil ini. Mobil ini sesuai dengan tampangnya, sesuai dengan karakternya. Mobil sedan compact Mercy yang sporty, lalu anak muda banget. Justru menurut saya aneh kalau misalkan mobil ini mempunyai bantingan suspensi yang empuk. Justru menurut saya ya ini yang pas. Bantingannya tidak terlalu empuk, sedikit ke arah stiff, tapi handlingnya bagus banget dan presisi sekali. Ini menurut saya perpaduan yang sangat baik antara pengendalian dan bantingan suspensinya. Masih bisa dikendalikan dengan enak, tapi juga masih nyaman ketika dikendarai. Masih bisa dipakai buat harian. A200 sedan ini juga memiliki kabin yang sangat cantik sehingga membuat betah berada di dalamnya. Meskipun ini sedan compact Mercedes-Benz, tapi Mercedes-Benz tidak main-main juga dalam mendesain interior A200 sedan ini. Apalagi ketika malam hari. Perpaduan dari ambience light-nya itu terlihat sangat baik serta memperlihatkan bahwa mobil ini memiliki interior desain yang sangat mewah. Apalagi ada gradasi-gradasi ambience light dari kisi-kisi AC-nya ini kalau malam hari sangat cantik sekali. Serta ketika kita ingin menaikkan temperatur, dia akan berubah ambience light-nya menjadi warna merah di bagian kisi-kisi AC-nya. Tapi ketika kita ingin menurunkan temperatur AC, dia akan berubah jadi warna biru. Cantik sekali. Serta satu lagi yang saya suka, ini posisi pengemudinya. Posisi pengemudinya ergonomis sekali, setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, duduknya sangat rendah, posisi setirnya juga rendah, serta karena posisi duduk yang rendah dan posisi setir yang rendah ini membuat visibilitas
ke depan, samping, bahkan ke belakang sangat baik. Dan bagi Anda yang ingin membeli mobil ini, Anda dapat lakukan di blibli.com. Tentunya melakukan pembelian mobil di blibli.com, pembayarannya aman dan terjamin, plus ada layanan customer service 24 jam yang siap melayani semua pertanyaan Anda. Kehadiran Hey Mercedes juga sangat membantu ketika lagi berkendara. Ya, dengan adanya fitur tersebut, kita seolah-olah punya asisten untuk membantu kita ketika kita sedang berkendara. Kita tidak perlu repot untuk mengoperasikan layar multimedia yang ada di sini. Kita juga tinggal panggil aja seperti ini. Hey Mercedes. Yes, please. Change the ambience light to green. Okay, I am changing the color. Nah, kita bisa men-set ambience light yang ada di mobil ini dengan perintah Hey Mercedes tersebut. Lalu dia kepanggil. No, cancel. Nah, ambience light-nya sendiri dia dilengkapi dengan 10 kombinasi warna. Warnanya sendiri ada 64 pilihan warna. Jadi bisa menyesuaikan mood kita ketika kita sedang berkendara. Moodnya lagi happy, kita bisa ganti warna sesuka apa yang kita mau. Ketika kita lagi moodnya rada kurang bagus, juga kita bisa sesuaikan ambience light ketika menyetir mobil ini, jadi moodnya jadi terbangun bagus lagi gitu. Lalu fitur Hey Mercedes ini juga kita bisa perintahkan untuk mengganti atau men-set temperatur AC yang kita inginkan. Jadi ketika kita sedang berkendara, kita tidak perlu repot-repot mengganti temperatur AC dari tombol yang ada di sini. Kita tinggal perintahkan aja seperti ini. Hey Mercedes. Yes, please. Set the temperature to 20 degrees. I'm setting the temperature to 20 degrees. Nah, itu sayangnya kalau kita memerintahkan untuk mengganti ambience light gitu ya, dia responnya cukup baik. Tapi begitu kita perintahkan untuk set temperatur AC gitu ya, dia emang sedikit agak lama, atau mungkin pronunciation bahasa Inggris saya yang kurang baik. Tapi ya anyway, mobil ini agak delay untuk perintah kita mengganti set temperaturnya. Tapi nggak masalah, kita seperti tetap punya asisten pribadi yang bisa kita suruh kapanpun untuk mengganti fitur-fitur yang ada di sini, untuk memerintahkan fitur-fitur yang ada di Mercedes-Benz A200 Sedan ini. Meski ini merupakan sedan compact Mercedes-Benz, tapi ada beberapa fitur tambahan yang juga menawan. Ya, fitur itu antara lain adalah parkir otomatis. Nah, fitur parkir otomatis ini bahkan di sedan entry level Mercy pun sudah tersedia. Jadi, parkir otomatis ini sudah tersedia di seluruh line up Mercedes-Benz. Lalu ada pencegah tabrakan yang dimulai dengan visual di speedometer, lalu ada audio, terus lalu akan mengintervensi rem jika sudah terlalu dekat untuk dengan mobil yang ada di depan kita. Lalu ada fitur Apple CarPlay, Android Auto, terus layar digital yang sangat besar ini, 10,2 inch, sangat bisa di customize. Kita bisa adjust sesuka hati kita mau ganti tema apa, speedometernya mau tema apa, segala macam kita bisa ganti sesuai mood kita. Lalu cruise control sudah tersedia di mobil ini, tapi sayang sekali cruise controlnya tidak adaptif. Kurang satu yaitu tidak adanya panoramic roof. Bayangkan jika mobil ini ada panoramic roof-nya, dengan keindahan dan kecantikan interiornya ini pasti akan membuat mobil ini semakin terlihat cantik kalau ada panoramic roof-nya. Tapi anyway, ini mobil ini nggak ada, tapi tetap sungguh menawan mobil ini. Lebih menariknya lagi, Baby Benz ini tidak punya rival di kelasnya. Ya, BMW dan Audi tidak memasukkan unitnya ke Indonesia. BMW seri 1 sedan tidak dimasukkan ke Indonesia, lalu Audi A3 sedan juga tidak dimasukkan ke Indonesia. Jadi mobil ini tidak ada rivalnya. Tapi apa yang diberikan oleh A-Class sedan ini tetap sungguh istimewa, seperti kecantikan interiornya serta fitur-fitur yang sudah saya bahas tadi.
Well, mobil ini punya fitur yang canggih, tidak memiliki rival di kelasnya, punya desain yang stylish serta sporty, dan kehematan BBM-nya juga tidak diragukan lagi. Jadi, mobil ini cocok buat Anda yang sedang menginginkan Mercedes-Benz sedan yang compact, punya fitur yang canggih, dan memiliki kepraktisan yang baik juga. Oh iya, buat Anda yang menginginkan mobil ini, di blibli.com juga ada fitur tukar tambah mobil. Anda bisa cek web dan aplikasi blibli.com untuk melihat bagaimana proses tukar tambahnya. Jadi begitulah review kami terhadap Mercedes-Benz A200 sedan ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Dan main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.